Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut kita bahas soal nomor 22 tentang orbit planet yang baru. Misalkan sebuah planet yang baru ditemukan teramati bergerak ke arah timur relatif terhadap bintang-bintang sekitar dekat ekliptika dengan laju rata-rata 9 derajat per tahun. Ini menandakan orbitnya di mana letaknya berarti ya. Asumsikan bentuknya lingkaran. Ini tuh kaitannya dengan orbit planet. Sebelum kita bahas, seperti biasa, yang mau dapetin konten eksklusif dari Daniko, bisa join membershipnya. Kita pelajari dulu orbit planet yang nggak hanya planet sebetulnya, benda-benda langit lainnya. Nah, untuk mempelajari tentang orbit, kita menggunakan situs ini ya, Eyes on the Solar System dari NASA. Kita bisa melihat nih datanya real time gitu. Kita bisa percepat gerakannya dan seterusnya. Terus bisa live-nya juga nih real time sekarang. Kita lihat bahwa ukuran orbit dan periodenya tentu beda-beda ya. Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya itu makin keluar berarti makin gede jari-jari orbitnya. Periodenya tentu juga berbeda-beda. Nah, misalkan, ini Neptune dalam 10 bulan per detik kecepatannya, gerakannya kayak gini. Wah, sedangkan Merkuri udah heboh sekali. Oke? Nah, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ini untuk melihat lebih detail. Misalkan kita mau lihat bumi deh. Nah, kayak gini, kita bisa main-mainin gini. Kita bisa percepat, mundur dengan durasi yang sama, dan seterusnya. Terus kita bisa lihat, nih ya, misalkan ada ISS, International Space Station. Nah, wih, 3D-nya keren juga nih. Nah, yang lagi mengorbit bumi ya. Nah, ini dia. Planet-planet lain juga gitu, bisa kita manfaatkan. Mars misalkan, kita mau lihat apa nih? Nih, ada Mars Global Surveyor, Opportunity Spirit, macam-macam lah. Pokoknya situs ini bisa kita manfaatkan banget buat belajar ya. Nah, kalau kita lihat data dari periode dan jarak rata-rata atau jari-jari orbitnya, itu seperti ini. Bumi, seperti yang kita ketahui, itu periodenya adalah 1 tahun dalam mengelilingi matahari. Dengan jarak rata-rata ke matahari adalah 1 SA, karena SA satuan astronomi ya. Itu definisinya dari 1 SA, jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Terus planet-planet lain seperti ini, periodenya meningkat lumayan, dari Merkuri yang cuma 0,2 tahun, Venus 0,6, Matahari 1, Mars hampir 2 tahun, Jupiter itu hampir 12 tahun, Saturnus hampir 30 tahun, Uranus 80-an, Neptune itu malah 165-an tahun periodenya. Jadi sekali mengelilingi matahari, Neptune perlu sekitar 165 tahun. Kalau jaraknya juga ini ya, makin jauh, makin jauh, makin jauh gitu ya. Mars 1,5, Jupiter sekitaran 5, Saturnus sekitaran 10, Uranus 20, Neptune sekitaran 30. Pluto bukan planet ya, tapi dwarf planet itu sekitaran 40 SA jaraknya ke matahari. Nah, terus ternyata ada hubungannya di antara keduanya. Oh ya, periode itu simbolnya T, jarak rata-rata itu simbolnya A. Nah, hubungannya adalah bahwa ketika T dipangkatin 2 itu sama dengan A dipangkatin 3. Tapi ingat, ini T-nya harus dalam tahun dan A-nya harus dalam SA. Dan harus benda-benda yang mengelilingi matahari. Nggak bisa kita bawa rumus ini langsung ke, I don't know, eksoplanet lain misalnya nggak bisa. Karena ini konteks perbandingannya dengan bumi sebetulnya yang mengelilingi matahari. Terus kita balik lagi aja ke soal. Kita ambil esensinya. Nah, dari data ini kan dia
mengelilinginya 9 derajat per tahun gerakannya ya. Berarti kalau kita mau satu kali putaran, satu putaran itu kan 360 derajat ya. Waktu untuk satu putaran, T, periode, berarti tinggal 360 dibagi 9. Berarti adalah 40 tahun. Nah, nanti kita mau bandingin nih, 40 tahun ini di sekitaran mana nih? Nah, dari data tadi, Saturnus itu kan ya sekitar 30 tahun lah ya. Terus Uranus sekitar 80-an, 84 tahun. Jadi, benda yang mengorbit dengan periodenya 40 tahun berada di antara Saturnus dan Uranus. So, the answer is C. Nah, kayak gini. Soal ini sebetulnya secara analitis ini nggak susah, tapi yang susah adalah kita harus tahu atau paling enggak bisa memperkirakan periode ataupun jaraknya planet-planet ini dengan matahari. Sehingga kita bisa bandingin nih, oh kalau periodenya 40 tahun berarti di antara mana sama mana ya? Kalau 50 di antara mana sama mana ya? Kalau 10 di antara mana sama mana? Gitu. Karena nggak ada cara langsung ya dapetin planet baru ini di antara planet mana, selain dari membandingkan data antara periodenya ataupun nanti jari-jarinya boleh dibandingin juga. Tapi ya sama aja harus ingat juga jari-jarinya sekitaran berapa. Itu ya. Nah, tipe-tipe soal kayak gini masuk ke keplanetan nyerempet-nyerempet mekanika sih sebetulnya. Terus seperti biasa, challenge. Niku udah siapin 2 soal challenge. Yang pertama gampang. Yang kedua, nah udah Niku gabungin yang ada eksentrisitasnya dan aphelion. Wah, gimana tuh? Udah pernah kita bahas ya di beberapa nomor sebelumnya ya. Dicobain aja. Oke? Terus kalau ada yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Itu dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.